Ukraina baru saja menyerang target besar di Rusia. Sesuatu yang tak tergantikan yang terletak 1000 mil jauhnya. Putin mengira bahwa Ukraina tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Dia salah. Ini adalah serangan presisi paling signifikan dari perang sejauh ini. Ukraina telah membakar sumber kehidupan mesin militer Putin. Putin hanya bisa menyaksikan kebakaran itu karena Rusia tak mampu memadamkan api dari serangan Ukraina. Untuk memahami situasi ini, kita perlu pergi ke Gubarka di Perm, Rusia. Wilayah itu yang terletak di dekat pegunungan Ural dan berada di sepanjang tepi Sungai Karma, berada di bagian Eropa Rusia. Wilayah itu seharusnya di luar jangkauan Ukraina. Kubaka sendiri berjarak 1.600 km atau 994 mil dari Ukraina. Mungkin karena itu Putin menganggap fasilitas produksi kimia terpentingnya akan aman di sana. Bahkan saat berita menyebar bahwa Ukraina mengembangkan dan memakai drone jarak jauh yang mampu menempuh jarak seperti itu. Putin yakin pertahanan udara di pabrik kimia penting Rusia akan mampu menghentikan Ukraina. Namun, Putin keliru. Pada 17 Februari, media United 24 melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan presisi terhadap lokasi kimia Metafrax di Gubaka. Ledakan dan kebakaran terjadi di lokasi yang diduga memproduksi berbagai bahan kimia untuk pembuatan bahan peledak. Di antara bahan kimia tersebut adalah urea, ureotropin, dan pentaeritritol, yang semuanya menurut media United 24 dapat digunakan sebagai prekursor untuk bahan peledak. Digunakan Rusia untuk membombardir Ukraina sejak invasi Putin. Saluran Telegram Astra memberi lebih banyak wawasan dan beberapa foto pabrik, termasuk satu yang menampilkan kebakaran besar. Kebakaran itu dipicu oleh drone jarak jauh Ukraina. Drone-drone tersebut harus menempuh jarak yang sangat jauh, melewati pertahanan udara Rusia seperti yang mereka lakukan. Dan mungkin saja ada teknik rahasia yang digunakan Ukraina untuk melakukan serangan tersebut. Teknik itu akan kami ungkap nanti di video ini karena merupakan langkah jenius. Mungkin inilah alasan Ukraina sukses dengan serangan jarak jauh belakangan ini. Namun, menurut laporan Astra, saluran Telegram menyebut Astra sebelumnya mengutip seorang pelanggan dan warga setempat. Postingan media sosial menyebutkan 4 drone menghantam pabrik kimia Metafrax hingga terjadi kebakaran. Karyawan dievakuasi ke tempat perlindungan bom. Kementerian Pertahanan Rusia kembali pura-pura tidak terjadi apa-apa. Astra menyebut, Kementerian melaporkan 4 drone Ukraina ditembak jatuh di Perm, sama dengan jumlah drone yang menurut saksi mengenai pabrik itu langsung. Business Insider melaporkan Rusia mengklaim menembak jatuh 334 drone sayap tetap Ukraina dalam 24 jam sebelum serangan itu. Kita tahu kemana ini menuju. Rusia akan menyalahkan puing drone Ukraina atas kerusakan itu. Berapa kali lagi kita harus mendengar alasan usang itu untuk serangan yang jelas mendarat tepat di tempat yang dituju Ukraina. Saluran Telegram yang sama juga memberi lebih banyak info tentang bahan kimia dari pabrik Metafrax. Selain 3 yang disebutkan, pabrik itu juga memproduksi metanol dan heksamin, komponen utama pembuatan senjata peledak. Formalin dan resin sintetis juga diproduksi di pabrik itu, menunjukkan kemungkinan tujuan komersial selain militer. Jika demikian, serangan Ukraina menguntungkan karena merugikan militer dan rakyat Rusia. Dengan begitu, negara itu semakin menderita karena tak menyangka akan diserang Ukraina di wilayahnya sendiri. Terkait serangan 2 keuntungan, Ukraina juga melancarkan serangan presisi kedua hampir bersamaan dengan serangan Metafrax. Tetap bersama kami karena kami akan mengungkap semuanya dalam beberapa menit lagi. Dalam laporan Business Insider tentang serangan itu, disebutkan bahwa pabrik yang diserang Ukraina sudah dikenai sanksi, yang menunjukkan bahwa Ukraina mungkin menyerang karena sanksi tersebut tidak cukup untuk menghentikan operasi pabrik. Media yang sama menyebut Metafrax bukan produsen metanol biasa, melainkan salah satu terbesar di Rusia dan Eropa. Sumber dari Dinas Keamanan Ukraina, SBU, juga dikutip Business Insider. Penghancuran objek-objek tersebut mengurangi produksi amunisi, mempersulit pasokan tentara, dan menurunkan intensitas permusuhan terhadap Ukraina. Itulah alasan serangan Ukraina. Serangan ini seperti sebelumnya dan yang akan datang,
merupakan bagian dari kampanye Ukraina untuk menghancurkan fasilitas industri militer yang mendukung invasi Putin. Saat fasilitas seperti Metafrax terbakar, tekanan ke Ukraina menurun sehingga Ukraina dapat fokus menghancurkan sebanyak mungkin penjajah Rusia. Kami baru saja menyebut SBU, yang mungkin memberi petunjuk siapa pelaku serangan presisi terbaru ini. Jika Anda menebak unit Alpha SBU, Anda layak mendapat pujian. Unit ini, salah satu yang paling efektif di Ukraina untuk serangan jarak jauh, telah mengacaukan Rusia selama lebih dari setahun. Pada 2025 unit Alpha sudah menghancurkan pertahanan udara Rusia senilai $4 miliar. Mudah untuk melihat mengapa setiap sistem pertahanan udara yang berhasil dihancurkan oleh unit ini adalah sistem yang tidak lagi bisa menjaga langit di atas fasilitas-fasilitas utama Rusia. Pernyataan itu tidak berlebihan. Serangan ke pabrik kimia di Perm terjadi berkat unit Alpha yang menghancurkan pertahanan di wilayah ratusan kilometer itu. Drone-drone milik mereka harus terbang melintasi wilayah itu untuk mencapai pabrik tersebut. Saat drone tiba, mereka mengirimkan muatan dengan efisiensi mematikan. Ingat, Ukraina mungkin memakai teknik rahasia dalam serangan sejauh 1.000 mil ini. Namun, seperti disampaikan, serangan di Perm bukan satu-satunya. Serangan-serangan Ukraina telah memutus sumber utama perang Rusia. Juga pada tanggal 17 Februari, Business Insider melaporkan bahwa Ukraina berhasil melakukan serangan langsung dengan drone-drone mereka ke terminal minyak utama di Laut Hitam, yang merupakan serangan lain yang dirancang untuk membakar sumber daya terpenting yang dimiliki Rusia untuk mendanai perangnya di Ukraina. Business Insider melaporkan drone Ukraina berhasil menyerang terminal minyak Tamanavtogas di Krasnodar, Rusia. Itu saja sudah menjadi berita besar. Namun, fakta bahwa terminal ini terletak di apa yang disebut oleh media tersebut sebagai salah satu pelabuhan terbesar yang dimiliki Rusia di wilayah Laut Hitam merupakan indikator bahwa kampanye penghancuran pertahanan udara yang diluncurkan Ukraina tahun lalu telah berhasil. Pelabuhan vital ini harus dijaga karena Rusia membutuhkannya untuk mengekspor minyak ilegal ke sedikit negara yang masih mau membeli. Jika Ukraina berhasil melakukan serangan terhadap peralatan penting seperti terminal minyak Tamanavtogas, itu berarti pertahanan udara Rusia kini sudah sangat tipis sehingga mereka tidak mampu menghentikan drone Ukraina, atau memang pertahanan itu tidak ada di sana untuk melakukan tugasnya. Rusia harus memprioritaskan penempatannya, sehingga ini tetap menjadi kemenangan Ukraina. Artinya, lebih banyak serangan jarak jauh yang berhasil. Ukraina telah membuktikannya, karena serangan 17 Februari di fasilitas Tamanavtogas merupakan serangan kedua yang berhasil dalam kurang dari sebulan. Pada 22 Januari, serangan serupa menghancurkan beberapa tangki dan pipa di terminal itu. Penilaian selanjutnya menyatakan Ukraina menyebabkan kerugian sekitar $50 juta. Business Insider tidak menjelaskan apakah kerugian itu akibat Rusia kehilangan minyak, biaya perbaikan peralatan rusak oleh Ukraina, atau keduanya. Ukraina berhasil menyebabkan lebih banyak kerusakan pada terminal dalam serangan terbaru. Namun, sebelum membahas itu, masih banyak hal serupa. Jika ini wawasan yang kamu cari, pastikan sudah berlangganan The Military Show. New Sky memiliki detail lebih lanjut tentang kerusakan di fasilitas Tamanavtogas. Disebutkan bahwa serangan Ukraina menyebabkan kebakaran di area terminal fasilitas tersebut, yang telah dikonfirmasi oleh SBU dan juga sumber intelijen terbuka yang melaporkan tentang serangan itu. Data pengiriman menunjukkan hal itu, tulis outlet tersebut, karena lalu lintas kapal tanker dari Tamanavtogas menurun usai serangan Ukraina. Logikanya, jika kapal tanker yang berangkat sedikit, maka minyak yang tersedia untuk dimuat juga lebih sedikit. Tidak perlu jadi jenius untuk tahu bahwa minyak yang harusnya dikirim kapal tanker kini terbakar akibat serangan drone Ukraina. New Sky menambahkan bahwa perusahaan asuransi juga sedang meninjau kembali tarif yang mereka tawarkan kepada kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Laut Hitam Rusia. Klaim tersebut dikonfirmasi oleh Reuters pada bulan Januari yang melaporkan bahwa tarif
sudah melonjak untuk kapal-kapal yang berlayar di wilayah tersebut. Serangan drone tak dikenal terhadap 2 kapal tanker minyak Yunani di Laut Hitam menyebabkan biaya asuransi perang naik menjadi 1% dari nilai kapal. Dari tarif sebelumnya sebesar 0,6% dan 0,8% pada Desember 2025. Itu adalah tarif tertinggi yang terlihat sejak 2023 dan ini merupakan indikator lain bahwa hal-hal buruk sedang terjadi pada pelabuhan dan kapal tanker Rusia di Laut Hitam. Apa yang kita lihat dari semua ini adalah rencana Ukraina mulai membuahkan hasil. Setiap serangan ke logistik minyak Rusia di Laut Hitam bertujuan memberi dampak sebesar mungkin. Kerugian paling nyata berasal dari uang yang langsung hilang dari Rusia. Minyak terbakar tak bisa dijual, terminal rusak harus diperbaiki dulu sebelum dipakai lagi. Namun, kerusakan jangka panjang yang jarang dilaporkan, seperti kenaikan tarif asuransi, juga merugikan Rusia. Rusia mengoperasikan armada bayangan besar untuk mengangkut minyak ke luar negeri. Ketika negara harus membayar lebih untuk asuransi agar kapal-kapal itu tetap beroperasi, itu berarti lebih banyak uang yang hilang dari kas perang Rusia. Kita bisa mengaitkan angka perkiraan dengan strategi ini. Majalah pelayaran Ukraina menyebut Rusia menghabiskan sekitar 14 miliar dolar untuk lebih dari 400 kapal tanker armada bayangannya. Pada Mei 2025 itu berarti Rusia mendapatkan kapal tanker tuanya dengan harga sekitar 35 juta dolar per kapal. Mari kita gunakan persentase yang tadi sudah kita sebutkan. 0,6% dari 35 juta dolar adalah 210 ribu, sedangkan 1% adalah 350 ribu dolar. Perbedaan akibat perubahan tarif Januari adalah 140 ribu dolar per kapal. Kalikan dengan 400 kapal dan Anda dapatkan kerugian 56 juta dolar di anggaran perang Rusia karena kenaikan asuransi. Rusia sendiri sudah merasakan dampaknya di pelabuhan-pelabuhan Laut Hitamnya selama beberapa waktu. Pada Desember, oilprice.com melaporkan pengiriman produk minyak olahan Rusia turun 0,8% di November dibandingkan Oktober. Penurunan ini terjadi usai serangan Ukraina ke pelabuhan Novorossiysk yang juga membuat ekspor bahan bakar dari pelabuhan Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov turun drastis. Penurunan sebesar 30,2% dari bulan ke bulan tercatat di wilayah tersebut, yang semuanya berkontribusi pada turunnya total ekspor minyak Rusia sekitar 420 ribu barel per hari pada November 2025. Kami beberapa kali menyebut sistematis di video ini. Inilah arti kata sistematis. Setiap serangan Ukraina ke fasilitas seperti Taman Avtogas dan pabrik kimia Metafrax menyebabkan kerusakan langsung maupun tidak langsung. Hal itu terus menguras kas yang semakin sulit dipertahankan Putin untuk membiayai perang melawan Ukraina. Dengan dana yang menipis, serangan ke Ukraina jadi lebih lemah, yang menjelaskan mengapa Rusia kehilangan 31.700 tentara hanya pada Januari. Tentara itu kekurangan senjata dan perlengkapan akibat serangan Ukraina yang mengurangi anggaran Rusia untuk melengkapi pasukannya. Seperti serangan Metafrax, serangan-serangan itu juga menghilangkan senjata yang dibutuhkan Rusia untuk menunjang serangannya. Dan serangan jarak jauh ini mungkin berhasil dilakukan karena Ukraina telah menemukan metode jenius untuk mengakali pertahanan udara Rusia yang tersisa, sehingga memungkinkan mereka membawa drone lebih dekat ke target sebelum dikirim untuk meledakkan muatannya. Kami telah menyebutkan strategi rahasia ini sebelumnya di video, dan strategi ini bisa dirangkum dalam satu kata, balon. Pada 17 Februari, The New Voice of Ukraine melaporkan Ukraina mulai memakai balon militer untuk menyerang Rusia dengan drone. Balon-balon ini memiliki beberapa kegunaan. Pengintaian adalah salah satunya yang tidak mengherankan mengingat balon telah digunakan untuk tujuan tersebut selama beberapa dekade. Ukraina juga memakai balon untuk membawa kargo sebagai umpan dan melakukan serangan langsung. Strategi ini brilian karena balon dapat mengatasi banyak masalah drone Ukraina. Balon tidak mudah terkena trik peperangan elektronik seperti pengacauan GPS yang membuat drone tersesat, dan balon juga sering lebih sulit terdeteksi radar dibanding drone.
Pendekatan ini memungkinkan serangan ke wilayah Rusia seperti ladang minyak, kilang, terminal pengiriman, dan infrastruktur kereta api, sehingga menekan ekonomi Rusia menurut laporan tersebut. Ukraina bahkan mampu memanfaatkan arah angin yang dominan di negara tersebut, yaitu angin timur yang secara alami meniup balon-balon itu ke wilayah Rusia. Dengan menambahkan kecerdasan buatan untuk memprediksi cuaca dan angin, Ukraina menciptakan kombinasi teknologi lama dan baru yang menjadi masalah besar bagi Rusia. The New Voice of Ukraine menyebut balon ini bisa terbang lebih tinggi dari drone dan jet tempur, sehingga bisa di luar jangkauan pertahanan udara. Balon-balon ini juga dilengkapi dengan panel surya, memungkinkan operasi dalam waktu lama, serta sensor dan kamera yang kemungkinan besar berkontribusi pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan arah secara otomatis. Sebenarnya ini bukan hal kuno, tapi strategi baru yang efektif untuk meraih superioritas udara yang Rusia tampaknya belum bisa atasi saat ini. Kita belum tahu apakah Ukraina memakai balon militer dalam serangan yang dibahas di video ini, namun itu bisa saja terjadi pada serangan Metafrax. Balon diduga membantu drone serang Ukraina menembus pertahanan udara Rusia yang lebih padat di sekitar Ukraina sebelum melepaskan drone mereka untuk terbang ke pabrik kimia yang penjagaannya lemah misalnya. Melihat serangan presisi Ukraina, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari tindakan Ukraina menjelang 17 Februari. Salah satu hal tersebut adalah sesuatu yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Ukraina terus melanjutkan kampanye sistematisnya untuk menghancurkan Rusia dari dalam. Dua serangan yang dibahas membuat Rusia rugi dan melemahkan militernya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini seperti kematian perlahan. Ukraina baru saja menorehkan dua sayatan besar yang membuat Rusia mengucurkan minyak dan bahan kimia yang menjadi nadi invasi Putin. Kita juga melihat Ukraina menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia. Serangan sejauh 1.000 mil tak bisa dianggap remeh, terutama karena dilakukan dengan drone. Ukraina tidak memecahkan rekor saat menyerang Metafrax. Sebenarnya, Ukraina melakukannya hanya beberapa hari sebelumnya, ketika drone SBU berhasil mengenai kilang minyak Ukta di Republik Komi, Rusia. Namun, tidak ada banyak perbedaan antara serangan itu dan serangan Metafrax dalam kasus kilang Ukta. Drone Ukraina menempuh jarak 1.750 km atau sekitar 1.087 mil. Serangan Metafrax hanya sekitar 90 mil di bawahnya. Keduanya menandakan Ukraina makin percaya diri menyerang jauh ke wilayah Rusia, yang pasti membuat Putin khawatir. Kini, fasilitas yang dulu dia anggap aman dan sembunyikan jauh di dalam Rusia menjadi sasaran Ukraina. Anda harus berasumsi bahwa aset paling berharga Rusia disimpan jauh dari Ukraina. Namun, strategi ini kini dipertanyakan karena ancaman drone. Jika Rusia membangun pabrik lebih jauh ke dalam wilayahnya, logistik akan makin sulit dan peralatan butuh waktu lebih lama sampai ke garis depan. Sekali lagi, ini adalah penghancuran secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Ukraina juga membangun daya tawar lewat kampanye serangan jarak jauhnya jelang pembicaraan damai di Jenewa. Rusia mencoba menggambarkan Ukraina sebagai negara di ambang kehancuran. Militer Ukraina runtuh. Mereka tak mampu melukai Rusia yang kuat dan omong kosong lainnya. Setiap kali Ukraina berhasil melakukan serangan seperti yang kita lihat di Perm dan Laut Hitam, itu menghancurkan narasi yang coba diciptakan oleh Putin. Seperti yang ditunjukkan oleh News Sky, serangan-serangan terbaru ini mengirimkan sinyal bahwa Ukraina tidak menganggap negosiasi damai sebagai alasan untuk mengurangi tekanan yang mereka berikan kepada Rusia. Kenapa harus begitu? Rusia tetap melakukan serangan jarak jauh. Ukraina ingin menunjukkan drone dan misilnya bisa menyerang jauh ke Rusia, dan akan terus melakukannya selama Putin memperpanjang invasinya yang gagal. Forbes menyatakan serangan drone Ukraina telah melemahkan kapasitas tempur jangka panjang Rusia. Itulah intinya. Setiap kali drone menyerang target di Rusia, itu membuktikan Rusia lebih lemah dari klaim Putin. Inilah daya tawarnya. Itulah yang bisa digunakan Ukraina untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari pembicaraan damai. Karena hal itu memungkinkan Ukraina duduk di meja perundingan dan mengatakan bahwa ini akan terus terjadi jika kalian tidak menghentikan perang. Kepada perwakilan Putin, apakah Putin akan berhenti masih jadi pertanyaan karena ia telah memaksa dirinya dalam situasi tanpa kemenangan.
Putin tak bisa mundur karena akan terlihat lemah, tapi juga tak bisa meneruskan perang yang dimulainya ini selamanya. Angka-angka membuktikan itu dan sangat mengerikan. Rusia butuh lebih dari 1 abad untuk pulih akibat tindakan Ukraina, dan alasannya bisa kamu lihat di video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan lebih mendalam mengenai serangan terbaru Ukraina ke Rusia. Terima kasih sudah menonton.